Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu dimanapun berada. Saya sebagai host hari ini, mari sama-sama kita mendengarkan paparan materi dari Ibu Mary yang dipandu oleh moderator kita yang tidak asing lagi, yaitu Ibu Mimi. Kepada Ibu Mimi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bahar. Sama-sama. Baik, untuk sesi kedua ini kita akan mendengarkan presentasi dari Ibu Mary Juliani dengan judul Bahasa Indonesia dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Baik, untuk kepada Ibu Mary dipersilakan, semoga apa yang nanti disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Baik, pada Bu Mary dipersilakan. Terima kasih Bapak Bu Mimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang guru-guru hebat semuanya. Hari ini saya akan memaparkan materi tentang bahasa Indonesia dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Lanjut Bu Lin. Ya, lanjut. Kasihkan ke buah materi. Udah saya buka. Lanjut ke slide ketiga Bu Lin. Baru berjalan jadi Pak Bahar. Kayak gini aja Pak Bahar, nggak ada jalannya. Iya, udahin apa? Oke, kita mulai ya. Dimulai dari apa itu bahasa? Bahasa adalah budaya dari masyarakat yang berfungsi sebagai alat komunikasi. Ini enggak muncul ya. Diklik aja, Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu hebat semuanya. Hari dan tahun ini. Di sini tadi sudah ada Bu Lin, slide 3. Di slide 3 tadi ada pengertian bahasa. Di sini apa itu bahasa? Yaitu budaya dari masyarakat yang berfungsi sebagai alat komunikasi. Tanpa adanya bahasa, termasuk bahasa Indonesia, iptek tidak dapat tumbuh dan berkembang menurut Sunario. Mengapa? Karena bahasa memiliki kedudukan sebagai akar dan produk budaya, fungsi sebagai sarana berpikir, dan peran gandanya sebagai prasana berpikir modern. Dengan kata lain, bahasa merupakan cermin dari daya nalar. Lanjut Bu Lin. Slide berikutnya Bu Lin. Oke, di sini adalah fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana edukasi, yaitu alat menyampaikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Next. Lanjut Bu Lin. Bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi ini memiliki syarat-syarat, yaitu yang paling pertama adalah jelas. Jelas di sini terutama menggunakan bahasa yang sederhana, tidak basa-basi, lebih rincinya lugas, hindari kata ambigu, yaitu kata yang membuat bermakna ganda, denotatif, konotatif, kata tidak sebenarnya, ungkapan yang sederhana, dan tanpa basa-basi. Contoh di sini adalah makna ganda adalah yang benar yang mana, setengah isi atau setengah kosong. Next Bu Lin. Di sini juga masih syarat-syarat bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi ini, yaitu urut dan mudah dipahami. Jadi
harus ada kejelasan dalam tuturan, ditandai dengan urutan keterangan, saling berhubungan sehingga mudah dipahami. Maksudnya seperti ini. Ketika kita mendengarkan suatu informasi, kita mendengarkan dengan seksama supaya kita bisa paham apa yang dimaksud dari informasi tersebut. Kita lalu menyimpulkan dan di sini mencari solusi kalau itu merupakan informasi yang memerlukan solusi. Lalu baru kita step akhirnya ke menyampaikan pendapat dari informasi yang sudah kita dapat tadi. Lanjut, Bu Lin. Mengapa bahasa Indonesia cocok sebagai pengantar iptek? Karena di sini adalah bahasa Indonesia itu ringkas, lengkap, sederhana, keutuhan, ada keterpautan, runtut, tidak menggunakan implikatur, inferensi, ketersediaan ringkasan isi, proposisi atau perbandingan yang sesuai, dan ketelitian. Next, Bu Lin. Belum, masih di atasnya, Bu Lin. Oke. Nah, untuk penerapan istilah baru dalam masyarakat, ini ada contoh untuk kata dasar politik stop sukses. Kalau untuk kata-kata politik menjadi memolitikkan, stop menjadi menyetop, itu sudah biasa kita dengar di masyarakat. Tetapi untuk kata dasar sukses, ini masih banyak orang yang menyebut dengan mensukseskan. Terus untuk yang berakhiran an, kecenderungan sementara masyarakat yang kurang cocok untuk karangan ilmiah. Misalnya penggunaan kata an untuk kata apa menjadi apaan dan cepat menjadi cepatan. Yang ketiga, padanan kata. Istilah bahasa Inggris yang sudah lama tidak memiliki padanan steady flow kini dapat dipadankan dengan aliran lunak. Istilah bahasa Inggris to sense kini dapat disebut mengindera. Kayaknya dalam percakapan harian kita udah sering mendengar kata-kata ini. Terus yang terakhir, judul karya ilmiah. Judul bisa lebih pendek atau lebih panjang dalam bahasa Indonesia. Contohnya di Economic Value of Groundwater, itu bahasa Indonesianya nilai ekonomi air tanah. Atau Modern Well Design, bahasa Indonesianya perencanaan sumur bor masa kini. Lanjut, Bu Lin. Apa saja karakteristik bahasa pengantar yang disukai masyarakat? Biasanya bahasa-bahasa ini yang informatif, diselingi humor, lazim dan jelas, sehingga dapat diterima oleh masyarakat. Itu yang biasanya banyak di masyarakat ya. Next, Bu Lin. Upaya-upaya yang harus dilakukan agar bahasa Indonesia mampu menjadi pengantar ilmu pengetahuan di kancah internasional. Yang pertama, kita harus memperbanyak buku-buku ilmiah. Yang kedua, menciptakan istilah-istilah baru. Yang ketiga, menerjemahkan sumber iptek. Yang keempat, memperkaya informasi iptek. Oke, sekian pemaparan materi dari saya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, saya serahkan kepada moderator. Silahkan Bapak Ibu. Terima kasih kepada Ibu Mary yang sudah menjelaskan materi tentang bahasa untuk ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik, kepada Bapak Ibu yang bertanya, silahkan. Ada Bapak Ibu yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Halo, saya mau tanya ya. Iya boleh Bapak Bahar, silakan. Ibu Mary, menurut Ibu Mary, kira-kira bahasa Indonesia ini kan mudah dipahami ya, mudah dan semua dari tutur dan tata cara bacanya mudah gitu. Kenapa bahasa Indonesia ini tidak menjadi bahasa internasional? Padahal ini ada upaya-upaya yang ingin dilakukan agar bahasa Indonesia itu menjadi bahasa internasional. Kira-kira penyebabnya apa ya?
Oke, menurut saya pribadi, tapi boleh juga buat sharingan kita semua ya. Iya. Di sini kan upaya-upaya yang harus dilakukan agar bahasa Indonesia mampu menjadi pengantar ilmu pengetahuan di kancah internasional itu harus memperbanyak buku-buku ilmiah. Sementara seperti yang kita ketahui, artinya kegiatan buku-buku ilmiah yang dibuat oleh masyarakat Indonesia itu masih sedikit terkait dengan rendahnya budaya membaca dalam masyarakat kita. Saya rasa seperti itu untuk terkendala satu ya di situ. Ilmu pengetahuan dan teknologi sebenarnya di dalam masyarakat kita, terutama anak-anak muda kita banyak yang sudah mendapatkan menghasilkan inovasi-inovasi baru, tetapi terkendala kepada kembali lagi perhatian pemerintah sepertinya Pak di situ ya. Makanya untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional kita kayaknya kurang apa ya jadinya ya, ibarat Halo, putus-putus ya? Halo? Saya dengarnya sini putus-putus. Masih putus ya Pak ya? Iya. Oke, ini udah jelas Pak? Oke, bisa. Nah, tadi yang Bapak bilang tadi, kenapa bahasa Indonesia tidak bisa menjadi Bahasa internasional, iya. Di sini kan upaya-upayanya kita mampu antar pengetahuan di kancah internasional adalah dengan tapi ya kita ketahui ilmiah itu kebanyakan karangan orang luar ya. Iya benar. Kalau S2, S1, S2 lah sama kita harus mengambil referensi karangan-karangan orang luar, padahal dari dalam negeri sendiri berhubung kurang punya sumber karangan yang dari anak bangsa itu memang sangat sedikit terkait dengan rendahnya budaya membaca yang ada di dunia. Itu satu ya Pak. Iya. Terus kedua juga untuk berimpact kita padahal kalau ada anak-anak yang inovasinya luar biasa, kreatifnya hebat-hebat, itu terkendala dengan lingkungan pemerintah sepertinya. Terkendala dengan komunikasi ya, padahal kita untuk tenaga yang ahli dalam bidang iptek itu sangat banyak, namun karena terkendalanya bahasa, istilahnya kita tidak bisa bahasa asing sehingga kita terkendala ya. Seandainya saja bahasa Indonesia ini menjadikan bahasa internasional, pasti orang Indonesia itu hebat-hebat. Tidak bisa, sedangkan bahasa Indonesia tidak menjadi bahasa internasional pun orang Indonesia sudah pada hebat ya, amin. Terima kasih jawabannya Bu Mimi. Ibu Mary maksudnya. Ada lagi Bapak Ibu? Dan ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan. Hai. Saya lagi deh nanya tentang bahasanya sangat menarik sekali ya, dan salah satu yang sudah hampir kehilangan sekarang ini adalah karena anak sering menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Indonesia itu pun bukan bahasa yang sangat baku. Halo, bisa didengarkan saya ya? Bisa? Suaranya Pak Bahar? Hah, suaranya pelan sekali. Iya. Iya ya. Halo, bagaimana? Jelas Jelaskah? Oh dia ternyata dia mic-nya nggak boleh terlalu jauh. Oke, pertanyaan saya, saking anak seringnya menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Indonesia pun itu dipengaruhi dengan bahasa sehari-hari, jadi ada bahasa yang hilang. Nah, kemarin saya pernah mengikuti seminar bahasa ibu. Menurut ibu bagaimana memberikan perhatian kepada anak-anak untuk tetap menarik dalam bahasa ibunya? Kira-kira bisa dimengerti nggak pertanyaan saya? Ya,
bahasa ibu itu maksudnya bahasa daerah ya Pak ya? Bahasa ibu tuh ya tergantung dari ibu mereka. Biasanya kalau ibu mereka Jawa ya, pasti anak-anak kadang ada loh ibunya mereka Jawa atau ibu mereka Banjar atau Melayu atau lainnya, karena mereka sudah terkontaminasi bahasanya. Mereka tinggal terutama di Batam ini ya. Jadi bahasa ibunya hilang gitu. Kira-kira cara untuk melestarikan agar mereka tetap bisa bahasa ibu, tetap mengerti dengan bahasa ibu ketika mereka kembali ke daerah mereka masing-masing, itu menurut Ibu Mary kira-kira gimana? Terima kasih. Biasa kayaknya dari pembiasaan ya Pak ya. Kalau biasa orang tuanya di rumah berkomunikasi dengan bahasa daerah mereka, saya rasa tidak ada kesulitan anak-anak untuk walaupun tidak bisa mengucapkan, minimal mereka paham apa yang dibicarakan orang tuanya. Tapi kebanyakan khususnya daerah Batam ini kan kita campuran ya Pak ya. Iya benar. Kadang bapaknya mungkin dari Medan, ibunya dari Jawa, dan juga prakteknya tidak ada. Jadi anak-anak di situ dia jadi hilangnya bahasa ibu. Iya, kan kemarin menurut seminar yang saya hadiri bahwa kita terutama di Provinsi Kepulauan Riau, mau tidak mau dan suka tidak suka kita harus melestarikan bahasa ibu, dan jangan sampai bahasa ibu itu hilang gitu. Kira-kira menurut Ibu Mary cara yang terbaik untuk melestarikan agar anak-anak tetap bisa memahami dan bahkan bisa berbahasa ibu itu bagaimana? Mungkin mengenalkan dengan budaya-budaya apa? Dengan mengenalkan budaya-budaya aslinya, misalnya kalau kita Melayu kan berarti kita tidak boleh menghilangkan budaya Melayu dari tariannya, dari kesenian makyong atau namanya gitu ya. Jadi kan dari situ anak-anak bisa menyerap, melihat dari bahasa aslinya. Kalau yang lain, kalau untuk daerah lain ya seperti itu sih saya rasa. Oh iya ya, mungkin mereka dibuatkan sebuah drama itu dengan menggunakan bahasa daerah ya. Kemudian mereka terjemahkan, ya bisa jadi sih. Atau mungkin setelah saya pikir sih mungkin bisa melalui buku-buku cerita kali ya, buku cerita atau cerpen-cerpen yang di sana diselipkan bahasa-bahasa ininya, bahasa daerah ya. Jadi iya, mungkin terima kasih Bu Mary gitu. Bu Mary, saya mau nanya, kan sekarang itu teknologi ya seperti kita ketahui, kadang-kadang anak-anak menggunakan bahasa yang digunakan oleh teknologi, ada yang bahasa yang diciptakan sendiri gitu. Lagi. Halo? 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 Kok suaranya hilang? Bu Mimi? Halo? Maaf, lagi ada ngomong sama Captain. Gini Bu, kan sekarang ini teknologi udah banyak pengaruhnya juga, terutama dalam segi bahasa. Kadang anak-anak menggunakan bahasa yang gaul menurut mereka, yang ya kadang terpengaruh oleh teknologi yang dari luar gitu. Menurut Ibu, bagaimana cara agar mereka bisa menyaring bahasa-bahasa yang nggak perlu dipakai atau yang perlu kita gunakan, yang apa istilahnya kata-kata baru atau istilah-istilah baru yang diciptakan sekarang itu. Nah, ini berarti kaitannya nanti ke literasi nih Bu. Soalnya anak-anak menyerap informasi itu kan dari lingkungan sekitar, terutama gadget, terus Google. Halo? Halo? Ya. Iya Bu. Halo Bu Mary. Putus-putus Bu. Oleh suaranya. Oh. Iya Bu Mary. Agak kurang jelas suaranya Bu.
ilmunya. Putus-putus. Biasanya Tanya lagi nih Ibu Mary, kira-kira usaha apa dalam mengajarkan bahasa Indonesia kan terutama kita sebagai guru kelas yang kita ajari kan semua mata pelajaran gitu. Bagaimana Ibu Mary maksud saya mengaitkan penggunaan bahasa, terutama mungkin penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam mengajarkan materi-materi pembelajaran yang ada di kelas. Oke, terima kasih kepada Ibu Mary yang sudah menjelaskan paparan tentang bahasa terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, saya sebagai moderator menutup sesi kedua pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada hostnya, Bapak Bahar. Iya, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi Bapak Ibu dimanapun berada, paparan dari Ibu Mimi tentang kebahasaan. Semoga kita dapat memetik dan mengambil hasilnya menjadi pengetahuan tambahan ilmu buat kita semua. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.